Oke, halo anak-anak. Kita masih kembali di pelajaran kimia. Babnya masih redox dan elektrokimia ya. Oke, kalau kemarin kita belajar mengenai sel volta. Sel volta itu dia dari reaksi kimia bisa menghasilkan suatu energi listrik. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenai sel elektrolisis ya. Nah, kalau elektrolisis ini dia kebalikannya dari sel volta. Justru kalau di elektrolisis ini dia itu untuk menghasilkan suatu reaksi kimia dia membutuhkan energi listrik. Nah, pada sel elektrolisis ini kita fokus pada reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Dalam sel elektrolisis, katodanya itu dia di kutub negatif, lalu dia mengalami reduksi. Anodanya dia di kutub positif mengalami oksidasi. Oksidasi dan reduksinya sama seperti ketika di sel volta ya. Di katoda mengalami reduksi, di anoda mengalami oksidasi. Oke. Lalu ini ada beberapa reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Nah, seperti di slide sebelumnya, kita fokus pada reaksi di katoda dan anoda. Nah, ini Ibu sudah bagi dua, ada reaksi di katoda dan ada reaksi di anoda. Ya. Oke, kalau reaksi yang di katoda, kita itu lihat larutannya. Oke, larutannya atau liquidnya. Yang dilihat itu larutannya itu bentuknya itu lelehan atau dia larutan. Ya, bisa lelehan, bisa juga larutan ya. Oke. Lalu ion-ion yang ada di larutan itu, dia itu ada ion apa aja? Apakah ada ion dari golongan 1A, 2A, lalu dari Al3+, lalu mungkin ada ion H+, atau ada ion-ion logam yang lainnya. Nah, kalau reaksi pada anoda ini kita lihat elektrodanya dulu. Yang pertama lihat dulu elektrodanya. Elektrodanya ini bisa inert. Inert itu artinya dia tidak bereaksi. Ya, inert tidak bereaksi. Atau elektroda jenis yang kedua yaitu elektroda yang non-inert. Kalau non-inert artinya dia bereaksi ya, reaksi dengan si larutannya nanti. Nah, kalau kita sudah menentukan jenis elektrodanya, inert atau non-inert, nah kita akan kembali kepada larutan di dalamnya ya. Ada larutan apa aja? Kalau misalkan dia itu inert, nah kita cek larutannya. Yaitu apakah ada ion-ion sisa asam, atau ada ion halida di larutannya, atau ada ion OH-. Tapi kalau elektrodanya itu non-inert, ya udah kita tinggal mereaksikan si logamnya, si elektrodanya. Kita langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh. Nah ini masih Ibu sertakan aturan reaksinya ya, supaya kita bisa gampang untuk melihatnya. Lalu, contoh soalnya, oh ya sebelumnya nih di atas ini ada tulisan gas. Maksudnya apa? Nah, ini Ibu itu ingin mengatakan kepada kalian bahwa kalau nanti di reaksi itu muncul O2, muncul senyawa H2, Cl2, Br2, F2, dan sebenarnya ada I2. Nah, dia itu fasanya itu gas ya. Nah, di sini ada I2, I2 juga fasanya gas. Nah, ini juga semacam aturan gitu sih. Lalu, contoh soal, elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda PT atau platina. Nah, kita akan mengelektrolisis larutan MgCl2. Ya. Sekarang kita fokus ke reaksi pada katoda dulu. Reaksi pada katoda dulu, ini kan kita lihat dulu dia itu larutannya apa? Larutannya itu MgCl2 ya, MgCl2. Berarti ion positifnya itu Mg kan? Nah gini, ion positifnya itu kan Mg. Mg ini kan dia termasuk golongan 2A.
Oke, termasuk golongan 2A. Makanya kita pakai reaksi pada katoda yang nomor 1. Lalu, fasanya ini apa? Fasa MgCl2. Nah, fasanya itu larutan. Ya, fasanya larutan. Maka kita pakai reaksi pada katoda nomor 1 yang poin atas, ya, yang poin pertama, larutan. Nah, maka yang direduksi adalah air. Nah, reaksinya mana? Reaksinya ini ya, kita tinggal tuliskan reaksinya. Ini dia yang direduksi adalah air. 2O ini yang direduksi. Menghasilkan apa? Nah, anak-anak di sini ada H2 ya. H2 dia fasanya gas. Maka menghasilkan gas H2 di katoda. Ya, dari hasil reaksi reduksi muncul gas H2 di katoda. Nah, ini reaksi di katoda. Sekarang kita akan melihat reaksi di anoda. Nah, kalau reaksi di anoda kita lihat elektrodanya. Ini elektrodanya PT ya, PT. Maka dia termasuk elektroda yang inert. Ya, elektroda inert. Nah, kalau elektrodanya inert, berarti kita lihat lagi larutannya apa. Nah, ternyata larutannya itu dia mengandung ion halida, Cl. Cl ini. Berarti reaksi di anoda kita pakai yang nomor 1, poinnya yang poin B. Karena larutannya mengandung ion halida, Cl. Terus reaksinya seperti apa? Ya, reaksinya kita tinggal tuliskan seperti ini ya. Karena ini halidanya Cl, maka reaksinya ya 2Cl-. Nah, dia menjadi Cl2. Nah, lihat ya, Cl2. Cl2 di sini dia bentuknya, fasanya itu adalah gas. Maka di anoda menghasilkan gas Cl2. Oke, jadi dari elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda PT itu menghasilkan gas H2 di katoda, gas H2 di katoda dan gas Cl2 di anoda. Ini ya. Oke. Terus contoh ya, satu lagi. Sekarang elektrolisisnya itu adalah lelehan Na2SO4 dengan elektrodanya Ag. Nah, sekarang kita lihat reaksi pada katoda dulu ya. Reaksi pada katoda ini kan dia ion positifnya Na. Na berarti dia masih pakai nomor 1 ya. Reaksi pada katoda yang nomor 1. Lalu fasanya anak-anak, fasanya ini lelehan. Karena fasanya lelehan berarti yang akan direduksi berarti adalah si ion positifnya itu sendiri, ion logamnya itu. Nah, karena kan Na ya, Na berarti ya kita tinggal tuliskan reaksinya. Nah, Na plus ya, dia kan akan direduksi menjadi logam Na. Nah, ini kan tidak ada gas. Oleh karena itu di katoda tidak menghasilkan gas. Ini reaksi di katoda. Sekarang reaksi di anodanya kita berarti lihat elektrodanya ya. Elektrodanya ini adalah Ag. Nah, elektroda Ag ini kan berarti dia masuk ke elektroda yang non-inert ya, yang non-inert. Maka yang akan dioksidasi ya si logam di elektrodanya ini. Oke, kayak gini. Maka yang akan dioksidasi adalah logamnya, logam di elektroda, berarti Ag. Maka reaksinya adalah logam Ag dia menjadi Ag+. Nah, kita lihat apakah di sini ada gas. Nah, di sini kan nggak ada gas ya, nggak ada gas. Berarti reaksi di anodanya tidak menghasilkan gas. Maka elektrolisis lelehan natrium sulfat Na2SO4 dengan elektroda Ag ini dia tidak menghasilkan gas di katoda, juga tidak menghasilkan gas di anoda. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Lalu setelah ini Ibu akan berikan kalian suatu soal latihan supaya kalian bisa lebih mahir lagi.